Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal UM Undip tahun 2018. Oke ya, langsung saja kita mulai dari nomor 73. Ada pernyataan sebuah elektron dengan energi 1 kilo elektron volt yang menumbuk material dari bahan gas hidrogen tidak akan dihasilkan sinar X. Ya, pernyataannya ini benar. Nah, kenapa bisa benar? Sebabnya adalah gini. Pernyataannya, alasannya gini. Nah, kalian perhatikan di sini energinya 1 kilo elektron volt. Nah, supaya dapat terjadi sinar X, tegangannya harus dibutuhkan itu di antara rentang ini 30 kilovolt sampai 125 kilovolt. Nah, kalau tegangannya segitu, berarti otomatis nanti energi yang dihasilkan adalah gini. Nah, kita cari dulu ya energi minimum ya, yang harus diperlukan supaya dihasilkan sinar X. Nah, rumusnya energi kan Q kali V. Nah, Q di sini adalah muatan. Nah, karena di sini elektron, kita pakai muatan elektron. Nilainya adalah ini 1,6 dikali 10 pangkat min 19. V-nya kita pakai yang minimum yaitu 30. Karena masih kilo, kita jadikan volt dulu. Jadi ini 30 kali 10 pangkat 3. Nah, ini joule. Nah, kita ubah ke elektron volt. Jadi hasilnya gini, ini 1,6 kali 10 min 19 dikali ini 30 kali 10 pangkat 3. Nah, ngubah joule ke elektron volt itu tinggal dibagi ini. Tinggal dibagi 1,6 ini tinggal kita bagi ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini kan bisa hilang. Ini hilang, ini hilang. Nah, jadi kan hasilnya gini, ini 30 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Atau kita ubah ke kilo elektron volt, ini jadi 30. Jadi energi minimumnya harus gini. Nah, di sini kan harus terjadi minimumnya kan harus 30. Padahal di sini 1. Nah, ini kan tidak dihasilkan, jadi ini benar. Kemudian sebabnya, gini sebabnya. Tingkat energi atom hidrogen terlalu rendah dibanding unsur transisi. Nah, kalau kalian perhatikan di tabel periodik unsur, atom hidrogen itu kan letaknya di sebelah kiri daripada unsur transisi. Nah, kalau semakin ke kanan dalam sistem periodik unsur, nanti energi ionisasinya itu semakin membesar, energi ionisasi membesar. Nah, karena di sini letak hidrogen ini di sebelah kiri daripada unsur transisi, otomatis nilai energinya kan juga semakin mengecil atau ini semakin rendah. Maka ini sebabnya juga benar. Nah, pada sinar X untuk logam-logam unsur transisi yang dipakai supaya dapat terjadi sinar X adalah ini. Cu, kemudian ada MO, terus ini ada Te, kemudian ada Cr. Nah, ini logam-logam unsur transisi yang dipakai supaya dapat terjadi sinar X. Kan di sini hidrogen, berarti kan ini tidak terjadi. Terus ini ada hubungannya. Ini berarti jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya 74. Sebuah komparan bila dihubungkan dengan tegangan 12 volt AC akan mengalir arus lebih kecil bila dibandingkan dengan dipasang pada tegangan 12 volt DC. Nah, pernyataannya ini benar. Kenapa? Alasannya gini. Nah, untuk arus AC ternyata dia menghasilkan hambatan resistor dan ini hambatan resistor. Dan satu lagi, hambatan resistor ini R. Selain menghasilkan hambatan resistor, dia juga menghasilkan ini reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktif atau kita kenal dengan XL.
Nah, kalau pada arus DC, dia hanya menghasilkan ini, hambatan resistor doang. Nah, otomatis dari sini R total pada AC, ya toh, kan lebih besar daripada R total pada listrik DC. Nah, berarti kalau R-nya lebih besar, otomatis nanti dari rumus ini, dari rumus I sama dengan V per R. Nah, di sini kan V-nya tetap ya 12. Terus ini kan tegangnya yang dipakai 12. Maka kalau R-nya ini lebih besar, otomatis I-nya akan lebih kecil. Karena berbanding terbalik, ini lebih kecil daripada arus DC. Nah, pernyataannya benar. Kemudian sebabnya, ini sebabnya hambatan kumparan yang dipasang pada AC selalu lebih besar dibandingkan dengan yang dipasang pada DC. Nah, ini benar ya, karena di sini ada pada AC ada tambahan reaktansi induktif, berarti sebabnya juga benar. Benar-benar ada hubungannya berarti A. Oke, selanjutnya 75. Seberkas cahaya putih mengenai sisi salah satu prisma bahan dispersi, sehingga ketika keluar dihasilkan warna cahaya pelangi. Nah, ini benar. Dan sebabnya, cahaya polikromatik ketika melewati prisma berinterferensi masing-masing warna koheren dengan panjang gelombang sama akan saling berinterferensi konstruktif, sehingga keluar warna pelangi. Nah, cahaya polikromatik itu adalah cahaya putih. Nah, ini untuk sebabnya salah. Kenapa salah? Karena di sini harusnya panjang gelombangnya berbeda dari setiap masing-masing warna itu. Dari Mechiku Hibiniu itu harusnya berbeda, bukan sama. Ini benar, pernyataannya benar, sebabnya salah, berarti C. Selanjutnya 76. Semua benda yang bergerak melingkar beraturan, di sini besar resultan torsinya sama dengan 0. Ingat, ini gerak melingkar beraturan atau GMB. Itu nilai kecepatan sudutnya atau omeganya selalu tetap. Ya, kuncinya ini, omeganya tetap. Nah, untuk pernyataannya, di sini kan torsinya sama dengan 0. Ingat rumus torsi itu to sama dengan I kali alfa. Alfa ini percepatan sudut. Nah, buat nyari alfa, kita pakainya rumus ini. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Nah, kalau kita pindahkan omega T min omega 0 dibagi T sama dengan alfa. Nah, karena omeganya tetap, ya toh, karena tetap berarti nanti di sini omega T kurang omega 0 kan, karena ini omeganya tetap berarti kan ini nggak berubah. Berarti ini 0 dibagi T sama dengan alfa, berarti ini alfanya juga 0 ya. Berarti kalau alfanya 0, berarti torsinya juga 0. Berarti pernyataannya ini benar. Kemudian sebabnya di sini resultan momentum sudutnya sama dengan 0. Momentum sudut itu kan simbolnya L. Rumusnya adalah I kali omega. Nah, karena omeganya tetap, berarti nanti nilai L-nya juga tetap. Ini tetap ya. Berarti ini tetap ada nilainya ya, tapi tidak sama dengan 0. Berarti ini salah. Nah, berarti ini benar, salah, C. Oke, selanjutnya nomor 77. Pada pesawat sinar X, sebuah elektron dipercepat pada beda potensial 50 kV, kemudian menumbuk target. Manakah pernyataan yang benar? Ini kita coba satu-satu. Dari pernyataan nomor 1, energi foton maksimum yang dihasilkan adalah 50 kilo elektron volt. Nah, kita cari dulu, nyari energi foton. Itu kita pakai rumus ini, kayak tadi, E sama dengan Q kali V. Nah, Q-nya Q elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Voltnya ini 50, jadikan volt nanti 50 kali 10 pangkat 3. Ini nanti, ini kan masih joule ya. Nah, kita ubah ke elektron volt, tinggal nyoret 1,6 kali 10 min 19 kan tinggal ini. 50 kali 10 pangkat 3 volt. Sorry, elektron volt. Nah,
kita ubah ke kilo kan jadi 50 kilo elektron volt. Nah, jadi nomor 1 ini benar. 1 benar, 3 mesti benar. Kemudian di sini semua elektron yang menumbuk target akan dihasilkan sinar X. Oke, jadi di sini salah ya. Kenapa salah? Jadi elektron itu ketika menumbuk target dia akan menghasilkan ini energi panas, dan menghasilkan sinar X. Nah, yang menghasilkan energi panas ini sebesar 99%. Yang menghasilkan sinar X hanya sebagian kecil atau 1%. Jadi ini salah ya. Kemudian nomor 4. Di sini sifat foton yang dihasilkan bersifat kontinu. Ini juga salah. Nah, foton di sini akan bersifat kontinu dan diskrit. Nah, di sini untuk yang bersifat kontinu dia adalah pada ini peristiwa sinar X polikromatik ya. Jadi ada bermacam warna polikromatik. Kemudian kalau yang diskrit di sini pada peristiwa sinar X monokromatik. Jadi ini salah ya. Jadi yang benar adalah 1 sama 3 yaitu B. Selanjutnya 78. Diagram PV berikut terjadi pada sebuah gas yang mengalami siklus dalam sebuah silinder piston. Pernyataan berikut yang tepat. Oke, di sini ada grafik. Kita nomor 1 dulu. Kita sidik nomor 1. Kerja yang dilakukan gas pada siklus BC. Kerja itu kan W, rumusnya adalah P kali delta V. Nah, karena pada siklus BC, berarti ini kalian perhatikan, di sini delta V-nya tidak berubah. Terus 4 terus. Berarti ini usahanya 0. Karena delta V-nya 0. Berarti ini 1 salah, 3 juga salah. Kemudian nomor 2. Kerja yang dilakukan pada siklus CD. CD sama pakai rumus W. P kali delta V. P-nya ini 2. 2 kali 10 pangkat 5 itu 10 pangkat 5. Nah, delta V-nya ini berarti dari ini. Ini 1,5 dikurangi 4. Nah, ini kan berarti ini 2 kali 10 pangkat 5. Di sini minus 2,5. Ini jadinya nanti ini berapa ini? Ini 2,5 kali 2 kan berarti minus 5 kali 10 pangkat. Oke, sorry ini V-nya masih CM3. Kita jadikan M3 berarti ini kali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6, jadi ini 10 pangkat min 1 atau min 0,5 Joule. Nah, ini juga salah, harusnya minus. Kemudian nomor 4, di sini gini. Kerja yang dilakukan pada siklus AB. Pakai rumus yang sama, WP delta V. Ini P-nya adalah 4. Kali 10 pangkat 5, delta V-nya itu 4 kurangi 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Jadi ini hasilnya ini 4, 10 pangkat 5, di sini 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ini jadi nanti ketemunya 1 ini, 1 Joule. Ini benar, jadi 4 saja ya. Jawabannya yaitu D, 4 saja, D. Selanjutnya, 79. Grafik di samping melukiskan hubungan antara resultan gaya F yang bekerja pada partikel bermassa 1 kg sebagai fungsi perpindahan X. Pernyataan yang tepat dari grafik tersebut. Oke, nomor 1 dulu. Benda mula-mula diam. Nah, awalnya kan berarti di sini ya. Karena di sini X-nya masih 0, berarti kan bendanya belum bergerak. Nah, jadi nilai V-nya sama dengan 0. Jadi nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Kemudian nomor 2, usaha totalnya sampai posisi 10 meter adalah 20 Joule. Nah, nyari W total
itu setara dengan luas grafiknya. Luas grafik. Jadi kita hitung luas segitiga ini. Jadi ini setengah alas kali tinggi. Jadi nanti ini setengah, alasnya itu 10, tingginya 4. Ini dicoret, ini 2, jadi ketemunya 20 Joule. Nah, 2 benar. Nah, kita buatkan nomor 3. Besar kecepatan akhir adalah 2 akar 10 meter per sekon. Nah, ingat rumus usaha itu sama dengan delta EK. Atau EK2, EK akhir kurangi EK awal, EK1. Usahanya tadi kan ketemunya 20, ini 20. Karena kecepatan awalnya mula-mula diam, berarti ininya 0 ya, EK1-nya 0. Berarti tinggal EK2, gini. Berarti ini 20 sama dengan ini setengah MV kuadrat. Ini berarti ini 20 sama dengan ini setengah, masanya di sini 1 kg, ini V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan 40, berarti V-nya akar dari 40 yaitu 2 akar 10 meter per second. Nah ini 3 benar. Kemudian nomor 4, perubahan energi kinetik sampai posisi 4 adalah 8 Joule. Ingat, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti nanti bisa kita hitung dengan luas grafiknya juga. Luas grafik. Nah, karena di sini hanya pada posisi 4 meter, berarti ini cuma sampai sini doang. Berarti luas segitiganya cuma sampai posisi 4 meter, jadi setengah alas kali tinggi. Jadi ini setengah, alasnya adalah 4, tingginya 4. Ini dicoret, ini 2, ketemunya 8 Joule. Nah, ini benar. Jadi semua benar yaitu E. Oke. Selanjutnya nomor 80, nomor terakhir. 2 buah benda, 1 dan 2 bergerak bersamaan dari titik asal dengan posisi sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar di bawah. Dapat disimpulkan bahwa selama geraknya, nomor 1, perpindahan kedua benda sama. Ingat, perpindahan di sini hanya dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal dan akhir. Lintasannya tidak bergantung pada lintasan. Karena posisi awal sama akhirnya sama, berarti grafik 1 sama 2 ini perpindahannya sama. Ini benar. 1 benar, 3 benar. Kemudian nomor 2, kecepatan rata-rata keduanya sama. Ingat, kecepatan itu rumusnya V itu S per T. Kalian perhatikan dari grafik ini, S pada lintasan 1 sama S pada lintasan 2 itu lebih besar daripada ini. S1 ini lebih besar karena lintasannya lebih panjang. Ya. Berarti kalau S1 lebih panjang, otomatis V-nya tidak sama dengan. Ya, tidak sama. Berarti ini 2 salah. Kemudian nomor 3 ini benar ya. Ini S1 lebih besar daripada, ini harusnya benda 2 ya. Ini bukan benda 1, ini harusnya benda 2. Nomor 3 benar. Nomor 4 di sini gerak kedua benda adalah GLB. Nah, salah ya. Ini salah. Yang GLB itu hanya benda 2 ya, yang grafiknya ini kedua benda tidak GLB semua. Karena kalau GLB itu grafiknya harus miring lurus gini. Kalau GLB ini X, terus ini T harusnya miring ke sini. Nah, tidak belok kayak gini. Ini berarti salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Oke, sampai segini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.